Baiklah hadirin yang terhormat, kita simak dengan seksama presentasi Profesor Dr. Muhyiddin Syah, MID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pakar antropologi, pertama orang melalui Society 1.0, yaitu saat manusia hidup dengan cara berburu. Konon itu terjadi sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Lama sekali itu. Itu disebut hunting society. 9.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu, masyarakat berubah menjadi society 2.0, yaitu saat manusia hidup dengan cara bercocok tanam. Sekarang sudah berbeda. Hewan yang dulu diburu untuk dimakan, sekarang tidak semuanya dimakan. Sebagiannya digunakan untuk membantu membajak tanah, mengangkut komoditas hutan. Nah, saat Society 2.0 muncul, manusia sudah mulai belajar menulis dan membaca. Konon sudah mulai ada kerajaan-kerajaan. Berikut Society 3.0. Society 3.0 itu masyarakat yang memasuki era industri. Mereka mulai menggunakan mesin sebagai alat bantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan industrial society. Sekarang Society 4.0 lebih meningkat. Masyarakat mulai menggunakan artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan berupa program komputer. Program komputer itu kecerdasan, tapi buatan. Berupa aplikasi jaringan internet. Dan itu sangat membantu kehidupan manusia zaman sekarang. Society 5.0 itu saat teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, menyatu kita dengan teknologi. Kalau Anda ketinggalan HP, wih, hebohnya bukan main. Isinya kan macam-macam itu. Termasuk ada kamera, kalkulator, penentu kiblat, ada GPS, wah macam-macam. Pada saat sekaranglah orang menggunakan teknologi, khususnya TIK, bukan hanya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga untuk menjalani kehidupan. Anda kan tahu Grab, Grab Bike, ya kan? Ada Grab Car. Anda tahu OVO, Anda tahu Shopee Pay. Nah, itu semua produk teknologi yang digunakan dalam kehidupan kita. Society 5.0 itu apa dan bagaimana? Tadi oleh Dr. Aib sudah disinggung Society 5.0 itu. Manusia yang terpusat pada dirinya sendiri. Manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh teknologi, sebaliknya teknologi dikendalikan oleh manusia. Orang bisa merekayasa teknologi yang ada, menjadikannya menjadi lebih bermanfaat. Society 5.0 itu masyarakat modern yang terpusat pada dirinya sendiri, human-centered, yang berbasis teknologi, yang berlandaskan kelaziman Society 4.0. Jadi kelanjutan sebetulnya. Karena canggihnya alat komunikasi. Anda bisa belajar bahasa Inggris lewat Google. Belajar agama lewat Google. Begitu mudahnya sampai akibatnya banyak ustadz-ustadz Google. Dan di mana mas santrinya? Maca Quran wae masih saralah, jadi ustadz. Jangan diundang dan itu teh. Apa liur? Nah, bagi Anda guru PAI, sebetulnya pemikiran masyarakat modern human-centered itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari sekarang,
Sebab kalau tidak, Anda akan ketinggalan atau ditinggalkan. Oleh siapa? Oleh murid. Mereka bisa belajar dengan cara ini. Anda bisa lihat di layar, belajar dengan ubiquitous learning. Belajar kapan saja, di mana saja. Bahkan dengan siapa saja. Suatu saat kelas akan ditinggalkan murid. Ini catatan penting dari saya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi menurut saya akan terjadi. Proses pembelajaran di sekolah, di kelas, itu akan berubah. Sebab kalau tidak, murid akan rugi. Gak mungkin murid hanya mengandalkan cerita dan ilmu dari guru. Mereka lebih cenderung belajar dengan cara yang singkat. Nggak perlu banyak ngomong. Tadi Profesor Aan bilang begitu. Bosen anak-anak kalau diajak ngomong. Mereka inginnya mendapat poin-poin yang segera dapat mereka pahami, mereka internalisasikan dalam dirinya, lalu mereka aplikasikan. Daftar pustakanya bisa Anda lihat sendiri, Anda cari. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau Anda mau cari saya, masuklah ke Google, tulis nama saya, lalu klik. Anda juga bisa masuk YouTube, tulis nama saya, lalu klik. Selain itu, Anda bisa masuk Republika, Koin, atau Buana Jabar. Anda masuk Buana Jabar, tulis Muhyiddin Syah, cari di Google. Anak yang berpikir instan, itu bagaimana mengatasinya? Masalahnya apa dengan anak berpikir instan? Orang yang ingin memperoleh segala sesuatu secara instan itu yang jelek. Jelek dalam arti menafikan arti penting proses yang harus dijalani. Kalau prosesnya tidak dijalani, orang ingin mendapatkan sesuatu repot, pasti ada yang salah. Orang yang ingin kaya secara instan, korupsi lah dia. Nah itu yang tidak boleh. Selanjutnya bagaimana nilai Rasulullah yang sudah tergeser? Bagaimana kita menyikapinya? Kita perlu melakukan reinterpretation terhadap nilai-nilai, ajaran-ajaran, baik yang dari Quran maupun hadis, supaya menjadi solihun likulli zaman wa makan. Supaya cocok dengan setiap waktu dan tempat. Kalau kita berpikir letterlek seadanya, repot kita. Yang penting ialah esensinya. Orang menggunakan pakaian menutup aurat. Zaman Rasulullah beda dengan pakaian menutup aurat zaman sekarang. Sekarang ada mode macam-macam. Boleh, mode apa saja. Yang penting aurat tertutup. Selesai. Jangan berusaha menjadi seperti Rasulullah. Meskipun itu boleh saja kalau Anda mau. Tetapi rasanya kok repot ya. Begitu juga cara mengajar. Cara membelajarkan anak. Berbeda zaman Rasulullah dan zaman sahabat dengan zaman sekarang. Dulu kan tidak ada gadget. Mengajarkan anak mengaji dengan cara menyuruh mereka memegang lidi, ditunjuknya huruf satu-satu. Saya tidak mengatakan salah, tapi itu tidak efisien. Ingat nggak yang begini-begini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa mereka tidak diajari cara membaca secara harfiah dan melafalkan proses berbunyinya suatu diksi. Asal mereka lihat, mereka bisa baca, selesai. Alif, lam, fathah, al, ha, mim, fathah, hamdal, tomah, du, alhamdu, li, Allah, repot. Repot. Rasanya Nabi nggak pernah deh ngajarin kayak gitu. Pertanyaan, agar pembelajaran efisien bagaimana? Tentukanlah atau pilihlah metode yang sesuai dengan selera anak. Jangan menurut selera kita.
Kita jadi pendidik itu harus mementingkan kepentingan si terdidik, bukan mementingkan diri kita. Kenapa? Murid itu dalam dunia pendidikan nomor satu, bukan guru yang nomor satu. Kenapa begitu? Guru itu ada karena ada murid. Apa pernah ada guru tanpa murid? Anda diangkat misalnya jadi guru ke pedalaman Papua, nggak mungkin kalau belum ada muridnya. Anda itu ada, kita ini ada karena ada mereka. Oleh karena itu, muliakanlah mereka. Dahulukanlah kepentingan mereka. Disebut student-centered. Jadi pembelajarannya harus student-centered. Cari metode yang paling mudah dan disukai oleh mereka. Tawarkan kepada mereka, tidak ada masalah. Sudah cukup kan? Oh, Pak Prof. Baik.